Yo guys, balik lagi bersama gue Pak Ilekan. Nah jadi ini sekarang siang-siang nih ya guys, gabut banget. Alhasil kita lanjut aja di project Vario Vetrik V2 nih ya guys. Buat kalian yang belum tahu, Vetrik tuh ada dua ya guys ya. Ada Vetrik V1, ini baru Vetrik yang bener nih, yang dari dulu kita gaskan. Terus habis itu ada Vetrik V2 yang buat harian. Vetrik V2 ini belum lama sih ya, sekitar ya 3 bulanan lah ya. Gua ngambil pokoknya bulan April, kalau nggak salah April, Mei, Juni, Juli ya, sekitar 3-4 bulan yang lalu. Si gua ngambil nih motor itu adalah buat daily cuy, ya kan, buat harian. Terus habis itu banyak yang bilang juga, "Bang, lu nggak di-upgrade Vetrik V2-nya, ganti knalpot racing kek atau spek-spekan kek." Nah, jadi berhubung di sini gue udah banyak banget motor yang racing ya cuy, sampai mobil gue aja itu knalpot racing, berisik, terus Z900 ditambah Vetrik Beat dan lain-lain itu udah berisik banget cuy. Makanya gue butuh ketenangan. Ketenangan ya. Kita pengen motor yang santuy-santuy aja buat harian, buat sekedar ke depan. Ya kalau lagi pengen santai-santai gue naik nih motor. Nah, terus buat kalian yang nanyain, "Bang, Vetrik V1 mana bang?" Kan lagi di upgrade ke spek 65 free. Buat Vetrik V1 itu sebenarnya itu kemarin itu udah kita terap cuy. Gue udah bikin kontennya juga. Tapi pas motor naik itu, head dari motor Vario itu ternyata bocor cuy. Waduh. Jadi bener-bener bocor. Radiatornya tuh rembes. Nah itu tuh kalau main Vario ya guys ya, kita udah ngebubut lama-lama. Terus habis itu udah ngekasem ini itu klep besar dan lain-lain. Tiba-tiba settingan klepnya tuh bocor cuy. Waduh, kan PR banget. Terus habis itu udah dicoba sampai 3 kali, tetap aja ngerembes. Alhasil kita harus nyari head baru. Head baru Vario 150 itu udah jarang banget cuy. Sekalinya ada di online harganya bedah ya kan, sangat-sangat gokil sekali ya kan, harga baru head motornya Vario. Dan pengen bore up juga, pengen dibikin klep gede, itu kan basicnya pakai headnya Vario 150 tuh. Kalian merasain ya, head Vario 150 tuh bener-bener lagi rare banget sekarang. Sekalinya ada tuh harganya digoreng, bujuk anget banget deh gorengan head Vario CP50. Sekalinya ada di Facebook juga jarang cuy, harga tuh bener-bener tinggi banget, makanya gokil. Tapi alhamdulillah banget kemarin gue dapet untuk headnya. Dan alhasil sekarang head Vetrik V1 itu lagi diasem juga, lagi dibikin klep besar. Berhubung motor buat harian, jadinya kita masih pakai jalur radiator ya, biar tetap ada. Makanya ngeri-ngeri ya, settingan klepnya tembus dikit aja, wah kena jalur air radiator begitu. Makanya kudu hati-hati banget deh. Udah nggak perlu lama-lama nih ya guys ya, sekarang kita saatnya pengen gaskan buat modif Vetrik V2 nih cuy. Let's go. Sorry ya guys ya kalau agak noise dikit, jadi kita lagi ada sedikit perbaikan ya kan. Itu banyak banget lagi keramik dan lain-lain ya guys ya, karena lagi ada perbaikan nih, makanya sorry ya kalau agak noise dikit. Nah jadi sesuai dengan judul, di video kali ini kita bakalan modif Vetrik V2 nih, yaitu di area ini dia nih, di area spionnya. Ini spion before-nya ya guys ya. Sekarang tuh di permodifan duniawi tuh rame lagi buat modifan spion cuy kan. Nah jadi setelah sekian lama kita bahas flashback tentang era perspionan duniawi ya guys. Ngabers muncul itu ketika Covid cuy ya kan. 2020 tuh ya kan, lagi pandemi, terus PSBB waktu itu ya. Anak-anak pada gabut, alhasil tuh banyak yang NR. Itulah muncul para ngabers ya. Ngabers tuh ya cuma singkatan ngap dibalik jadi bang ya kan, cuma identik sama anak motor. Kita bahas dari 2018 kali ya. 2018 itu di banget cuy, yang main motor cuma beberapa lah. Konsep modifannya juga masih modifan ringan. Nah 2018 itu terkenal sama spion yang namanya tuh spion Tomok. Waduh, itu kalau kalian yang udah modif dari tahun 2019 2018 tuh pasti paham tuh ya kan, spion Tomok tuh bentukannya gimana. Pokoknya yang kecil gitu dah, ada yang kayak gede dah. Terus spion Tomok tuh rame banget cuy, 2018 2019 tuh rame. Terus habis itu semenjak Covid 2020, nah 2020 itu rame, yaitu adalah spion yang di sini. Waduh, yaitu adalah spion bar N. Bujuk tuh, cung, siapa tuh yang ngerasain rasanya kalian pakai si spion bar N. Terus habis itu 2021 ya kan, 2021 2022 itu rame lagi, yaitu adalah spion klik ya kan. Waduh, ini dulu nggak pakai spion dulu, setahu gue ya bener. Pokoknya motor polosan aja gitu, spionnya dilepas, habis itu udah cakep ya kan. Itu kayaknya eranya trondol, pokoknya nggak pakai spion sama sekali. Nah, habis dari nggak pakai spion sama sekali, baru tuh yang namanya spion klik. Itu gue waktu itu sempat jualan juga ya, spion klik ya kan, yang di sini cakep lah. Habis dari spion klik baru nih spion yang di mix dari motor-motor lain, entah itu
spion PCX, terus habis itu spion Vario Gen 2. Terus pokoknya banyak deh spion-spion. Kayak gini nih, ini kan Vario, dipakein pakai spion PCX. Terus habis itu pakai Yamaha. Pokoknya gitu dicampur-campur. Nah, sekarang lagi 2024 ya. Spion yang lagi rame sekarang yaitu adalah spion Luster. Bede, itu baru lagi dah ya sekarang. Pokoknya emang era spion sekarang lagi rame banget juga nih cuy ya. Tapi dari sekian banyak spion, menurut gue yang paling cakep adalah yang nanti bakalan dimodif di Patrick, yaitu adalah spion Luster. Beda. Walaupun ini look standar-standar, cuma spion tetap kudu kita ganti ya guys ya, supaya makin cakep lagi. Daripada gini, soalnya gini tuh apa ya? Nih, lihat be nih, bujuk caplang banget ya. Apa ya, kayak kegedean banget gitu guys, ya kan? Iya nggak sih spionnya menurut kalian? Nih kita lepas dulu ya guys ya. Cara lepasnya juga gampang nih, pakai kunci 14, tinggal dikendorin diputar. Udah nih juga dikendorin diputar, dan langsung ini kita sepil buat spion Lusternya. Set, ini dia nih. Jadi ini sebenarnya udah lama nyampe, cuma gue belum sempet, dan ini dia nih buat si spionnya guys. Set. Nah, ini dia nih buat bentukan si spionnya. Ini aslinya itu juga spionnya itu spion modifan ya guys ya ini. Jadi bukan spion ori. Kalau nggak salah ini tuh basicnya itu spion Mega Pro apa HB apa gitu ya. Gue lupa nih pokoknya. Dia spionnya tuh sini, dan di sininya tuh dipotong. Nah, habis dipotong terus harus ke tukang bubut, yaitu dibikin drat. Nah, ini di sini tuh ada dratnya, itu harus dibikin. Nah, pokoknya bet deh. Terus kalian bisa beli dudukan ininya doang nih. Nah, tapi dudukan ininya aja tuh harganya mahal. Itu sekitar 100 ribuan nih, 1000 sampai 150 ribu deh ginian. Pokoknya satu set spion ini tuh, ini spion yang cukup mahal ya menurut gua. Customan yang mahal dibandingkan kayak dulu Bar N. Entah itu apa, emang ini baru-baru launching aja guys. Kayak dulu kan Bar N juga mahal-mahal banget ya kan. Tomok Bar N, klik yang ori itu mahal. Tapi makin lama tuh karena udah banyak yang jual itu murah. Nah buat spion ini tuh kemarin gua dapat di harga sekitar 300 ribuan. Apa bujuk kata gua bang, buat harga spion mah mahal bener ya. Cuma emang karena ganteng ganteng, jadi kita sikat bae dah ya. Oke, ini termasuk harga pelajar apa ora ya. Tapi emang cakep banget sih ya bentukannya nih. Nah, jadi emang basicnya tuh gini, dia itu bisa buat beli ininya doang nih, yang kayak huruf L gini nih cuy. Tapi ini mahal nih, satu set gini pokoknya CP50 dah. Nah buat si spion mah sebenarnya murah nih, beli giniannya doang nih, yang merek ini nih, NGY. Dia cuma dapat gininya doang, terus lurus apa enggak bentukannya bengkok gini dah pokoknya. Tapi dipotong di sini. Terus habis itu sini dibikin drat gitu dah customannya. Yang gua tahu sih ya sebenarnya kayak gitu. Progresnya agak cukup lama ya guys ya. Buat owner yang ngejual juga pasti dia pertama beli spionnya dulu, terus dibubut, dibikin drat, dibikin baut, baru beli giniannya, baru ngepasin ininya yang buat Honda. Nah, banyak prosesnya sih. Kalau misalnya kalian pengen ngebikin sendiri di rumah. Nah, cuma kalau kalian pengen beli jadi, ini dia nih solusinya. Kalian bisa langsung beli aja yang udah jadi begini, udah tinggal dipasang dan PNP. Nah, habis itu buat bahannya sendiri nih, tuh buat kacanya sih enak sih ya, lebih lebar menurut gua, tuh, ya kan, bisa kita lihat perbandingannya agak jauh. Jadi buat ngelihat ke belakang atau ngelihat ke yang lalu-lalu gitu, bujuk, gede enak kan, lebih kecil. Terus ini lebih caplang, dan ini tuh ntar makin pendek. Cakep dah pokoknya. Buat bahannya sendiri basic ya. Di sini ada plastik, di sini ada baut. Ini kayaknya baut buat ngencengin di area sini nih. Terus habis itu ini karet. Ini karet juga, dan ini bahan besi. Udah sih ya, kayak gini kurang lebih ya kan. Beda. Gak perlu lama-lama ya guys ya. Langsung becus kita pasang nih, karena jujur gue juga udah gak sabar sih ya si spionnya ini ntar ketika udah dipasang di Patrick P2. Beda. Let's go. Sebelum kita lanjut, kita usap-usap dulu nih pakai klepsek bling-bling kacing-kacing biar body pada mengkilap deh. Karena gampang banget, tinggal kita semprot. Habis itu kita gosokin nih. Kita dapat light microfiber juga yang 2 sisi. Pertama pakai sisi ini, kita gosok, baru pakai yang sisi satunya lagi.
Gosok lagi ya guys ya. Nah, buat kalian yang pengen produknya ada di Shopee gue ya guys ya. Wadah, penggilap bodybuilding gacing-gacing tuh kan. Kena matahari mah bujuk, kilap-kilap ya guys ya. A happy little milk. Baik, jadi ini dia nih hasilnya ketika udah dipasang ya guys ya, spion laster ini. Wadah. Jadi kurang lebih buat looknya kayak gini nih. Dari depan kurang lebih gini ya cuy ya. Jadi terlihat lebih simple dan minimalis. Terus kalau dari samping sebelah kiri kurang lebih kayak gini. Tuh ya kan. Samping sebelah kanan kurang lebih gini. Wadah. Wih, cakep ya. Jadi lebih kecil. Terus habis itu dari bagian belakang kayak gini nih tuh kan gua ngaca tuh, wah lebih gede lagi ya cuy ya. Nah jadi buat looknya kurang lebih kayak gini kalau dipasang di motor Vario. Dah, so gue nih bisa masuk juga sih ya Aerox, yang penting kalian tinggal beli adapternya kalau nggak salah, adapter dari drat Honda ke drat Yamaha. Menurut kalian gimana nih? Apakah cocok ya guys ya spion laster ini buat di Vario? Dan apakah cocok untuk di Vetric V2? Emang karena basicnya dia itu buat motor Vario ya guys ya. Jadi kayaknya emang pas dan cocok-cocok aja nih. Begini nih ketika ditempelinnya. Hai, gue demen sih. Jadi lebih minimalis ya cuy ya dibandingkan sebelumnya tuh yang bener-bener caplang banget sampai sini nih. Sampai sini apa ya? Bujuk, kata gue tinggi banget. Tuh kan segini. Nah kalau sekarang tuh enak, jadi lebih kecil dan lebih minimalis tuh look ya. Wah emang cocok ya kalau buat di Vario. Dari semua spion, yaitu spion klik, spion PCX, spion P2, spion apaan bae dah, sampai yang tadi tuh juga yang paling cocok sih menurut gue ini sih. Nah dia tuh kecil dan minimalis gini. Ini kayak spion-spion yang ada di Vietnam bang. Wujuk, lo tau kan yang spion makanya tuh biasanya orang Vietnam makanya cuma sebelah kiri doang, yang sebelah kanannya kagak itu. Cocok nih begini. Dan setelah tadi gua pasang sih ya nih, dan gua mau ngeliat ke belakang itu looknya gede banget beneran. Jadi lebih pas karena dia tuh sejajar. Terus habis itu kelihatan di area ini juga nih, di area behel belakang, jok belakang itu kelihatan. Jadi pas banget bisa ngeliat ke belakang dengan jelas dan enak, lebar banget karena emang buat kacanya itu dia lebih besar ya cuy ya. Ini juga tuh di bagian belakang joknya aja kelihatan behel belakang karena emang dia tuh nggak begitu tinggi, habis itu sejajar. Nah lebar juga, jadi kalau ada motor yang di sebelah sono, ini kan sebelah sini itu kelihatan semua. Mau overall buat looknya kalau dari kokpit atas sini ya, nih. Nah kayak gini tuh, oish, cakep banget ini ya, masih pada standar ya bang. Coba kalau misalnya ininya udah pada dimodif, speedometernya juga udah dimodif, wah pol ini. Apa kita ini pasang di Vetric V1 ya guys ya? Kan soalnya udah banyak yang dimodif juga, jadi ya pas tuh. Cuma begini juga udah lebih dari cukup ya. Cakep. Menurut kalian gimana nih? Apakah worth it spion seharga 300.000 ini dipasang di sini? Ya kan apa mending spion bar N aja? Cuma bar N masanya udah habis ya bang ya. Jangan, yang ini udah lebih cakep tuh, lebih aish. No, ya kan gimana? Gue sih oke banget dan suka juga. Gue sih oke dan suka banget nih ketika udah dipasangin ini. Oke. Jadi next adalah kita pengen modif di nih, berhubung ini udah kita modif ya. Kemungkinan next kita mau modif Vetric V2 lagi, yaitu di area ya pokoknya nanti aja lah. Yang penting nih modif tipis-tipis dan yang pasti modifannya itu daily use ya. Jadi bisa buat dipakai harian, gak neko-neko, gak macem-macem, yang penting nyaman. Bujuk. Ya dah. Thank you banget pokoknya buat kalian semua yang udah enjoy nonton video gue kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you guys. Dadah. Semoga juga video kali ini bisa jadi referensi kalian buat yang lagi pada bingung nih, spion apa yang cocok buat di motor kalian ya.